kita akan melanjutkan presentasi tugas asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Langsung saja dimulai dari yang pertama, Amelia Devia Afrianti. Mungkin Amelia belum masuk, lanjut Aningsa Fitri. Selanjutnya Asmawatul Mawadah. Baik, terima kasih. Langsung saja kasusnya seorang wanita bernama Nyonya N, umur 22 tahun, dengan P1A0 melahirkan 3 hari yang lalu. Ibu mengeluh payudaranya bengkak, nyeri, dan pengeluaran ASI sedikit, dan demam sejak 1 hari yang lalu. Pemecahan masalah, beri dukungan moral terhadap ibu untuk tetap tenang, tidak perlu cemas dengan keadaan payudara. Bila ibu mengikuti semua anjuran bidan, payudara ibu akan kembali seperti semula, tidak bengkak, nyeri, dan kemerahan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik. Ibu diberikan terapi paracetamol 500 mg secara oral untuk mengurangi cara mengurangi rasa nyeri, yaitu sebelum menyusui, kompres payudara dengan air hangat. Lakukan pengurutan, peras ASI secara manual sebelum menyusui, dan membasahi puting susu sebelum menyusui bayinya, agar bayi mudah menyisap. Baik, terima kasih. Selanjutnya Vera. Helen. Baik, soal kasusnya itu seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan 2 minggu yang lalu. Datang ke klinik bersalin mengeluh sudah 2 hari demam, buah dada sakit, dan ASI keluar sedikit. Terjadi peradangan pada payudara dan nyeri tekan, dan ingin memberitakan apa yang terjadi pada payudaranya. Pemecahan masalahnya, bidan menjelaskan bahwa terjadi peradangan pada payudara karena adanya penyumbatan kelenjar payudara. Hal ini terjadi karena saluran payudara tersumbat dan adanya penumpukan dan pengendapan sisa ASI. Kondisi ini dapat menyebabkan infeksi payudara. Hal ini juga karena adanya bakteri memasuki payudara. Penanganannya, bidan menganjurkan agar bayinya harus terus disusui untuk mengeluarkan ASI, membantu meredakan peradangan, dan juga bisa memerah ASI untuk disimpan. Dan juga menganjurkan ibunya untuk terus mengompres payudaranya pakai air hangat dan minum banyak air dan makanan seimbang. Untuk ibu demam bisa diberikan paracetamol. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Iqmalah Sari. Baik, terima kasih. Langsung saja. Kasus saya yaitu seorang ibu datang ke bidan praktik swasta bersama suaminya. Hamil anak kedua dan memiliki riwayat abortus sebelumnya. Umur kehamilannya sekarang sudah 37 minggu 2 hari. Keluhan yang dirasakan sakit perut belakang dan sudah ada pelepasan lendir darah sejak 2 hari yang lalu. Kandungan lemah, tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, suhu 37 Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Suami klien merasa panik dan memukul meja meminta bidan untuk merujuk istrinya ke rumah sakit secepatnya. Baik, penanganannya itu pada kasus di atas, seorang bidan harus memberikan konseling kepada suaminya agar tidak panik dan meninjau kembali keadaan pasiennya sebelum dirujuk ke rumah sakit, serta pengambilan keputusan yang dianggap paling baik. Setelah suami pasien tidak panik lagi dan pasien juga sudah merasa nyaman, bidan juga sudah meninjau keadaan pasien. Selanjutnya, bidan akan melakukan rujukan karena kasus tersebut sebelumnya pasien sudah ada riwayat abortus dan kehamilan sudah masuk di trimester ketiga. Selanjutnya akan ditangani oleh dokter. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Decilia Sari. Baik,
kasus saya, seorang perempuan umur 22 tahun, nifas 4 hari datang ke BPM mengeluh nyeri puting susu saat menyusui. Hasil pemeriksaan, kedua payudara keras dan puting susu lecet. PVU 1/2, pusat sifisis, kontraksi uterus baik, Lochia rubra. Tindakan apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jawabannya, penanganan puting susu lecet yaitu bidan bisa memberikan dan menjelaskan tentang personal hygiene, istirahat sesuai ritme tidur bayi, KIA tentang puting susu lecet dan perawatannya. Perawatan payudara, teknik menyusui yang benar, dan teknik memerah ASI. Bidan bisa mengajarkan posisi menyusui yang benar dan baik. Pada kasus ini, posisi yang tepat digunakan adalah elemen kunci dalam kesuksesan proses menyusui. Proses menyusui dapat ditingkatkan dengan menempelkan payudara ke tengah bibir bayi. Hal ini akan menstimulasi bayi untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Saat hal ini muncul, dorong bayi lurus ke depan menuju puting susu dan areola. Saat posisi sudah tepat, puting susu dan sebagian besar dari areola akan masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi dan gusinya harus berada di sekeliling areola payudara. Dan tidak hanya pada puting susu saja. Itulah tadi kasus saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Irma Isdayanti. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kasus saya yaitu seorang wanita namanya R berusia 25 tahun. Pada hari Selasa 25 Oktober 2022 baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki setelah 3 hari pasca persalinan. Ibu tersebut datang bersama suami dan keluarganya di klinik bidan A untuk melakukan konseling bahwa payudara dia bengkak, keras, dan rasa nyeri pada payudara sehingga merasa sulit dalam menyusui. Pemecahan masalah, ibu dianjurkan untuk melakukan perawatan payudara, menjaga payudara, terutama puting susu, tetap kering dan bersih, melakukan posisi menyusui yang baik dan benar, tidak membatasi waktu menyusui, memberikan dukungan pada ibu walaupun payudara ibu bengkak. Ibu harus tetap semangat dalam menyusui dan meminta dukungan yang paling utama kepada suaminya untuk tetap terus memberikan dukungan dan semangat pada istrinya. Penanganan masalah. Jika payudara bengkak akibat pembendungan ASI, seorang bidan menganjurkan untuk melakukan perawatan payudara dengan cara yang pertama, sanggah payudara ibu dengan bebat atau bra yang pas. Yang kedua, kompres payudara dengan menggunakan kain basah atau hangat selama 5 menit. Yang ketiga, urut payudara dari pangkal menuju puting. Yang keempat, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak. Yang kelima, susukan bayi 2-3 jam sesekali sesuai keinginan bayi. Dan pastikan bahwa pelekatan bayi dan payudara ibu itu sudah benar. Yang keenam, pada masa-masa awal atau bila bayi yang menyusu tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan pompa atau pengeluaran ASI secara manual dari payudara. Yang ketujuh, letakkan kain dingin atau kompres dingin dengan es pada payudara setelah menyusui atau setelah payudara dipompa. Yang ke-8, bila perlu berikan paracetamol 3 kali 500 mg per oral untuk mengurangi rasa nyeri. Dan terakhir, lakukan evaluasi setelah 3 hari. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ciang Lestari. Baik, langsung saja. Kasus saya itu seorang Nyonya A, umur 25 tahun, P1AO, 2 hari postpartum, datang di rumah sakit dengan keluhan saat ini merasa belum dapat merawat bayinya dan merasa tidak cukup mampu dalam merawat bayinya. Apa yang harus dilakukan seorang bidan? Jawabannya adalah dengan cara memberikan edukasi kepada ibu tentang bagaimana cara merawat bayinya dengan benar dan baik selama proses merawat bayinya sendiri. Kemudian mendorong terus ibu bahwa dia mampu merawat bayinya dengan baik dan harus memberikan nasihat kepada ibu bahwa tidak heran jika dia merasa takut salah dalam merawat bayinya. Memang bukan hal yang mudah, tentunya ada banyak sekali rasa kebingungan atau kecemasan dalam merawat bayinya sendiri.
Untuk itu, kita sebagai bidan sebaiknya menyarankan kepada ibu bahwa ibu butuh istirahat yang cukup. Jangan terjebak dalam sindrom saya ibu yang buruk. Jangan terjebak dengan saran yang salah, jangan menyembunyikan sesuatu atau emosi, dan punya waktu untuk diri sendiri dalam merawat bayinya. Dan perlu ibu juga mendapatkan perhatian yang tulus dan dukungan dari keluarga, terutama suami. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Julia Salianti. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya mengambil kasus infeksi luka pada perineum. Seorang ibu bernama Nyonya M dengan usia 37 tahun pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat datang ke bidan untuk melakukan konseling. Ibu mengatakan sudah 3 hari sejak melahirkan, ia mengeluh merasakan nyeri dan tidak nyaman pada daerah genitalia. Tampak luka jahitan terbuka, ada nanah, kulit perineum tampak merah dan berbau. Pemecahan masalah. Beritahu ibu untuk selalu menjaga kebersihan daerah genitalianya dan anjurkan ibu untuk banyak makan yang bernutrisi yang dapat membantu proses penyembuhan luka, seperti ikan gabus. Ikan ini memiliki kandungan zat albumin yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, penanganan masalah. Jaga kebersihan ibu. Minta ibu untuk selalu mengenakan baju dan pembalut yang bersih. Kompres luka dengan kasa lembab dan minta ibu mengganti kompres sendiri setiap 24 jam. Bila infeksi relatif superficial atau infeksi jamur, berikan ampicillin 500 mg per oral selama 6 jam. Dan metronidazole 500 mg per oral 3 kali selama 5 hari untuk mengobati infeksi pada bagian vagina, perut, hati, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Lia Liviani. Baik, terima kasih moderator. Kasus saya, seorang ibu bernama Nyonya B, berusia 25 tahun, sudah mempunyai 2 anak yang usianya selisih di bawah 2 tahun. Pada hari posyandu, ibu menyampaikan keluhannya kepada bidan bahwa anak pertamanya sering rewel dan menangis saat Nyonya B mengurus anak keduanya yang baru berusia 2 bulan, sehingga Nyonya berusia 3 bulan, sehingga Nyonya B merasa pusing dan bingung bagaimana pemecahan masalah dan penanganannya pada kasus tersebut sebagai seorang bidan. Pemecahan masalah dan penanganan pada kasus tersebut yaitu sebagai seorang bidan, kita memberikan penjelasan kepada ibu tersebut bahwasanya anak pertama sedang mengalami sibling rivalry atau rasa cemburu kepada adiknya karena anak pertama merasa kurang perhatian, kasih sayang, dan merasa belum siap atas kelahiran adiknya. Maka dari itu, kita sebagai bidan memberikan dukungan dan saran kepada ibu tersebut seperti 1. Mendukung dan menyemangati ibu dalam mengurus buah hati karena usia ibu yang masih muda yaitu 25 tahun. Yang kedua, menyarankan ibu melibatkan anak pertamanya dalam mengurus adiknya. Dan yang ketiga, menyarankan ibu untuk selalu berkomunikasi dengan baik kepada anak tanpa adanya kontak fisik, serta adanya dukungan penuh dari suami, mertua, dan keluarga dalam mengurus buah hati. Baik, itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Fani Rahmatianingsih. Baik, kasus saya, seorang ibu umur 25 tahun dengan P1A0 melahirkan 6 minggu yang lalu. Datang ke bidan praktek mandiri mengatakan untuk saat ini tidak ingin hamil dulu sebelum usia anak 2 tahun. Ibu tersebut ragu dengan alat kontrasepsi karena takut mengganggu produksi ASI. Penanganannya yaitu bidan berperan untuk melakukan konseling atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasiennya untuk memilih metode kontrasepsi yang terbaik untuk ibu. Jika ibu sedang menyusui, jangan diberikan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen, karena hormon tersebut dapat menghambat produksi ASI. Bidan memberitahu ibu untuk tidak ragu dalam penggunaan kontrasepsi, karena nantinya bidan akan merekomendasikan kepada ibu alat kontrasepsi yang aman dan bagus digunakan untuk ibu menyusui.
yang tidak akan mempengaruhi produksi ASI, yaitu seperti kondom, IUD tembaga, dan IUD yang berisi hormon progesteron. Itu saja, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Vilayanti. Baik, kasus saya yaitu seorang wanita bernama Nyonya N berusia 23 tahun dengan P2A0 postpartum hari kelima datang untuk melakukan pemeriksaan karena merasa payudaranya terasa panas pada kedua sisi, bengkak dan nyeri pada puting, apalagi saat menyusui, serta ASI hanya sedikit keluar. Sifat nyeri terus-menerus dan semakin terasa sejak kemarin. Pemecahan masalah, kita sebagai bidan menjelaskan tentang bendungan ASI yang ibu alami, yaitu ASI yang tidak keluar karena adanya sumbatan saluran ASI, sehingga kelenjar ASI membesar atau membengkak dan menyebabkan rasa nyeri serta ASI tidak keluar. Penanganannya, yang pertama, sebelum menyusui, pijat payudara dengan lembut, mulai dari luar, kemudian perlahan bergerak ke arah puting susu dan lebih berhati-hati pada area yang mengeras. Yang kedua, menyusui sesering mungkin dengan jangka waktu selama mungkin. Susui bayi dengan payudara yang sakit jika ibu kuat menahannya, karena bayi akan menyusui dengan penuh semangat pada awal sesi menyusui, sehingga mengeringkannya dengan aktif. Yang ketiga, lanjutkan dengan mengeluarkan ASI dari payudara itu setiap kali selesai menyusui jika bayi belum benar-benar menghabiskan isi payudara yang sakit tersebut. Yang keempat, tempelkan handuk halus yang sudah dibasahi dengan air hangat pada payudara yang sakit beberapa kali dalam sehari. Yang kelima, kompres dingin pada payudara di antara waktu menyusui. Dan yang terakhir, pakai bra yang dapat menyangga payudara. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya Melisa Tiarasari. Oke, terima kasih. Langsung saja. Seorang ibu Nyonya B usia 24 tahun melahirkan 1 minggu yang lalu. Ibu datang ke praktik mandiri bidan E bersama suami dengan menyampaikan keluhannya, perasaan tidak nyaman, mudah menangis, mudah lelah, perut mulas, gangguan nafsu makan dan tidur. Nah, pemecahan masalah dan penanganannya yaitu yang pertama, bidan terlebih dahulu menjelaskan apa yang sedang dialami ibu atau Nyonya B, yaitu postpartum blues. Bidan juga menjelaskan apa itu postpartum blues. Selain itu, bidan menyarankan Nyonya B untuk beristirahat dengan cukup, berolahraga yang ringan, biasakan mengutarakan perasaan pada keluarga atau orang terdekatnya, tambahkan asupan protein yang dapat membantu mengatur tingkat gula darah yang dapat sangat mempengaruhi suasana hati, serta bidan memberitahu suami Nyonya B untuk memberikan dukungan meningkatkan support mental dalam mengatasi gangguan psikologis. Jangan mengabaikan ibu bila terlihat sedang sedih, dan sebagai suami juga harus membantu ibu untuk merawat dan menjaga sang bayi. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya Suci Nur Soleha. Baik, terima kasih. Langsung saja. Kasus saya, seorang wanita bernama Nyonya K, usia 23 tahun, melahirkan 5 hari yang lalu, datang ke klinik bersalin bidan, menyampaikan keluhannya, menunjukkan adanya keluhan nyeri dan tidak nyaman pada daerah genitalia, tampak luka jahitan terbuka, ada nanah, kulit perineum tampak merah dan berbau. Pemecahan masalahnya, pada kasus tersebut adalah menjelaskan kepada ibu tentang keluhan yang dialami ibu. Adalah kejadian yang biasa dialami oleh ibu nifas, yaitu luka perineum yang diakibatkan oleh robekan pada jalan lahir. Penanganannya, bidan terlebih dahulu menjelaskan apa yang sedang dialami Nyonya K, yaitu mengenai luka perineum. Bidan juga menjelaskan apa itu luka perineum. Luka perineum adalah luka karena adanya robekan jalan lahir, baik karena ruptur maupun karena episiotomi pada waktu melahirkan janin. Setelah itu, bidan menyarankan kepada Nyonya K untuk selalu menjaga kebersihan area vagina, minum banyak air putih, dan hindari berhubungan seks untuk sementara waktu. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Utami Rahayu. Baik,
Baik, saya akan membacakan kasus saya yang saya ambil, yaitu seorang ibu postpartum 4 jam umur 26 tahun bersalin di BPM dengan keluhan belum miksi atau buang air kecil karena takut nyeri pada bekas jahitan perineum. Hasil pemeriksaan kontrasi uterus baik, tinggi fundus uteri 1 jari atas pusat, kandung kemih penuh. Apa yang harus dilakukan seorang bidan untuk menangani masalah klien tersebut? Nah, penanganannya meyakinkan ibu agar tetap buang air kecil karena pentingnya eliminasi buang air kecil atau BAK spontan setelah melahirkan. Yang kedua, membawa ibu ke toilet untuk BAK dengan posisi duduk dan meminta klien menyiram perineum dengan air hangat untuk merelakskan kandung kemih sehingga ibu postpartum dapat berkemih dengan nyaman. Baik, itu saja kasus saya kembalikan ke. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Nurul. Baik, terima kasih. Langsung saja. Seorang ibu berumur 28 tahun berada pada minggu kedua masa nifas. Datang ke klinik mengeluh nyeri pada kedua payudara dan mengeras mulai 2 hari yang lalu. Sejak bayinya malas menyusu dan lebih banyak tidur. Hasil pemeriksaan suhu tubuh ibu 38 derajat Celcius dan ibu menggigil. Puting susu datar. Pecahan masalahnya yaitu keluarkan air susu secara manual, menggunakan BH yang menopang, dan istirahat yang cukup. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Milna. Baik, kasus yang saya ambil yaitu seorang perempuan berusia 23 tahun, P1 anal postpartum 3 hari yang lalu. Datang ke bidan dengan keluhan payudara lecet dan nyeri saat menyusui anaknya. Pemecahan masalahnya yaitu kita harus memberitahu ibu tidak perlu khawatir dan takut karena kesalahan dalam teknik menyusui menjadi penyebab lecet tersebut. Karena bayi tidak menyusui sampai areola tertutup oleh mulut bayi. Bila bayi hanya menyusui pada puting susu, maka bayi akan mendapatkan ASI sedikit karena gusi bayi tidak menekan pada sinus lactevirus, sedangkan pada ibu akan menjadi nyeri atau kelecetan puting susu. Untuk mencegah terjadinya puting ibu lecet, kita harus mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar. Cara menyusui bayi yang benar dan baik, yaitu yang pertama, cuci tangan dengan air bersih. Yang kedua, peras sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola sekitar. Yang ketiga, ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Yang keempat, posisikan bayi dengan benar. Yang kelima, bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Yang ketujuh, perut bayi menempel ke tubuh ibu. Yang keenam, perut bayi menempel ke tubuh ibu. Yang ketujuh, mulut bayi berada di depan puting ibu. Yang ke-8, lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu. Jangan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Yang ke-9, telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus. Yang ke-10, bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar mulutnya. Kemudian dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Yang ke-11, pastikan ibu tidak kesakitan, bayi tenang, dan ibu nyaman. Karena dengan pahamnya ibu tentang menyusui bayi yang benar dan baik, itulah penjelasan dari kasus saya. Terima kasih.